Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haritama dengan NIM 12340606163. Di sini tujuan saya membuat video ini, saya akan menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah Ilmu Dakwah yang diampu oleh dosen Dr. Umi Halwati, SOS IMAG. Soal yang pertama adalah pengertian ruang, lingkup, objek, material, dan pengertian dai. Di sini saya akan menjawab. Jadi, ilmu dakwah adalah ilmu yang membahas tentang proses penerimaan, pengolahan, dan penyampaian ajaran Islam untuk merubah perilaku individu, kelompok, dan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Nah, mengkaji bagaimana pribadi muslim seperti melakukan kegiatan dakwah agar berhasil. Ilmu dakwah, ilmu yang mengkaji proses dakwah secara logis, teoritis, empiris, filosofis. Dakwah mengandung 3 unsur pokok. Yang pertama ada at-taujih, yaitu memberikan tuntunan dan pedoman serta jalan hidup mana yang harus dijalani oleh manusia dan jalan mana yang harus dihindari. Seperti itu, teman-teman. Nah, yang kedua itu ada al-taghyir, yaitu mengubah dan memperbaiki keadaan seseorang atau masyarakat kepada suasana hidup baru yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Yang ketiga ada ar-raja, yaitu memberikan pengharapan akan sesuatu nilai agama yang disampaikan. Dakwah juga harus mampu menunjukkan nilai apa yang terkandung di dalam suatu perintah agama, maksud saya, mohon maaf, sehingga dirasakan sebagai kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Dan ada juga objek material ilmu. Dakwah adalah ajaran pokok agama Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, serta manifestasinya dalam semua aspek kehidupan manusia Islam dalam sejarah Islam, manusia, dan lingkungan di dunia dan alam. Oh, sama aja sih seperti. Dan ada pengertian dai, saya juga akan menjawab. Dai adalah orang yang bertugas mengajak, mendorong, mengamalkan ajaran Islam. Kata dai itu berasal dari bahasa Arab ya teman-teman, yang berarti orang yang mengajak. Bentuk jamaknya adalah du'atun, setahu saya. Soal yang kedua menjelaskan tentang manhaj dan contohnya. Di sini saya akan menjawab manhaj istinbat, dakwah dengan merujuk pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Dan soal yang kedua adalah menjelaskan tentang manhaj dan contohnya. Saya akan menjawab yang pertama ada manhaj istinbat, dakwah dengan merujuk pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Contohnya seperti Al-Quran yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai dasar hukum. Contohnya larangan minuman keras, maksud saya, dapat diambil dari ayat-ayat yang menjelaskan bahayanya khamr, yaitu minuman keras. Yang kedua ada manhaj iktibas, dakwah dengan meminjam atau meminta bantuan dari ilmu-ilmu sosial. Contohnya seorang ahli fikih bisa mengacu pada pendapat Imam Syafi'i atau Imam Malik untuk mendukung analisisnya dalam masalah tertentu, seperti fikih waris. Nah, selanjutnya ada manhaj istiqra, dakwah dengan penelitian referensi pustaka maupun lapangan. Contohnya mengamati berbagai kasus dalam masyarakat tentang praktik zakat dan menyimpulkan hukum tentang kewajiban zakat. Berdasarkan pola yang ditemukan. Nah, soal yang ketiga ada ragam kegiatan dakwah. Pertama ada dakwah bil lisan, penyampaian dakwah secara langsung melalui lisan, seperti ceramah atau dialog. Contohnya seperti tabligh dari KPI, Irsad, BKI, dan Humas. Dan selanjutnya ada dakwah bil hal, tindakan nyata sebagai contoh untuk orang lain yang diharapkan dapat diikuti oleh penerima dakwah. Contohnya Takbir, MD, Tamkin PMI, dan MHU. Di sini saya akan menjawab soal yang keempat, yang ragam konteks dakwah. Yang pertama ada dakwah nafsiyah, yaitu berpikir positif, berbicara kepada diri sendiri dan untuk diri sendiri juga. Selanjutnya ada dakwah fardiyah, untuk interaksi dari individu ke orang lain, yaitu memberikan nasihat ke orang lain. Dan selanjutnya ada dakwah biyah qoliyah,
dilakukan dai kepada kelompok kecil dengan dialog yang lebih interaktif. Selanjutnya ada dakwah hizbiyah, penyampaian pesan kepada kelompok tertentu atau lembaga keagamaan. Selanjutnya ada dakwah ummah, ditujukan kepada halayak luas seperti masyarakat umum maksud saya, maaf. Selanjutnya ada dakwah subiah, disampaikan antara halayak luas, budaya dan suku yang berbeda. Soal yang terakhir atau soal yang kelima yang berbunyi mengapa manusia harus berdakwah dari perspektif teologis dan sosiologis filosofis. Yang pertama saya akan menjelaskan dari perspektif teologis dulu ya. Perintah Allah nih yang pertama, dalam Islam berdakwah merupakan perintah langsung dari Allah. Al-Quran itu hanya menekankan pentingnya menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu ada di Quran surat Al-Imran ayat 104. Ini juga menunjukkan bahwa dakwah adalah tanggung jawab setiap muslim. Yang kedua ada tanggung jawab umat. Dalam ajaran Islam, umat beriman dianggap sebagai khairu ummah atau biasa disebut sebaik-baiknya umat, atau itu artinya ya sebaik-baiknya umat yang ditugaskan untuk menegakkan kebenaran dan menyebarkan petunjuk Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Nah, dakwah juga merupakan manifestasi dari tanggung jawab ini. Yang selanjutnya ada yang ketiga, yang penyelamatan jiwa. Dakwah dianggap sebagai cara untuk menyelamatkan jiwa manusia dari kesesatan dan kebinasaan dengan menyampaikan ajaran Islam. Jadi seorang dai itu harus berusaha mengarahkan orang lain kepada jalan yang benar. Nah, selanjutnya ada dari perspektif sosiologis. Selanjutnya ada dari pandangan sosiologis dan filosofis. Yang pertama ada pembentukan masyarakat yang baik. Dakwah juga berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik dan harmonis dengan menyebarkan nilai-nilai kebaikan dan keadilan. Dakwah juga dapat membantu mengurangi konflik sosial dan meningkatkan solidaritas antar individu. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu perubahan sosial. Dakwah dapat menjadi alat untuk mendorong perubahan sosial positif melalui pendidikan dan penyuluhan. Dakwah mampu merubah pola pikir masyarakat menuju nilai-nilai yang lebih konstruktif seperti toleransi dan keadilan. Yang ketiga ada peningkatan kesadaran kolektif. Dengan berdakwah, individu dapat meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap isu-isu moral dan etika. Ini membantu masyarakat untuk lebih peka terhadap masalah sosial dan berkontribusi dalam mencari solusinya. Yang keempat ada filosofi kemanusiaan dari sudut pandang filosofis. Yang keempat ada filosofi kemanusiaan dari sudut pandang filosofis atau perspektif filosofis. Dakwah mencerminkan sifat manusia yang inherent untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Ini juga bisa menciptakan hubungan antar individu yang lebih bermakna dan memberikan arti bagi eksistensi sosial. Dengan demikian, dakwah bukan hanya kewajiban spiritual, tetapi juga merupakan alat untuk membangun masyarakat yang lebih baik dan lebih bermoral. Maaf, saya agak kaku. Dan di sini saya akan membacakan beberapa ayat seperti An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu surat An-Nahl ayat 125. Selanjutnya saya akan membacakan surat Al-Imran ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim.
Waltakun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bi la ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Selanjutnya saya akan membacakan surat Al-Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minu billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhul mu'minuna wa kasaruhum fasikun. Selanjutnya saya akan membacakan surat Al-Fussilat ayat 33 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa la innani minal muslimin. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 221. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minah khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minu khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal magfirati bi'idnih wa yubayyin ayati linnasi la'allahum yatadakkarun. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya yang terakhir saya akan membacakan surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fasda'u bima tu'maru wa a'ridu 'anil musyrikin. Shadaqallahul adzim. Sepertinya dicukupkan saja. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bertemu di kesempatan berikutnya. Saya Tama, saya pamit undur diri.